baik saudara, perceraian merupakan keputusan besar dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun menjadi keputusan yang sulit, perceraian melalui jalur hukum adalah cara yang sah untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi. Dan bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, tentunya memiliki prosedur yang dapat diikuti secara jelas dan terstruktur. Dan saudara, tahukah Anda bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama? Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Martomo selaku Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Martomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Baik, Bapak Martomo boleh dijelaskan Pak bagaimana Pak dan seperti apa proses pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama ini Pak? Prosedur pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama itu ada dua. Yang cerai gugat. Cerai gugat itu adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dalam hal ini yang mengajukan gugatan itu disebut sebagai penggugat. Dan yang digugat itu disebut sebagai tergugat. Yang kedua, cerai talak. Cerai talak itu yang mengajukan adalah pihak suami. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dan yang digugat disebut sebagai termohon. Nah, tata cara pengajuan gugatan di pengadilan itu ada dua. Bisa gugatan offline, bisa gugatan online. Kalau gugatan offline itu langsung datang ke pengadilan agama setempat. Kalau gugatan online, datang ke pengadilan buat akun, terus mendaftar melalui e-court. Nah, yang membayar pada gugatan perceraian itu adalah yang menggugat. Berarti kalau cerai gugat itu yang membayar adalah pihak istri. Kalau cerai talak itu yang membayar adalah pihak suami, yang pemohon tadi. Dan tempat pengajuan gugatan perceraian itu adalah di alamat istri. Baik Pak, berikutnya biasanya apa saja Pak yang menjadi pertanyaan dari masyarakat saat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama ini Pak? Biasanya yang menjadi pertanyaan saat mengajukan gugatan cerai itu salah satunya adalah biaya. Dan biaya di pengadilan agama ini bisa mengajukan gugatan perceraian gratis, namanya gugatan prodeo. Syaratnya, salah satu syaratnya itu adalah membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Dan ingat tadi, yang menggugat itu yang membayar. Jadi kalau cerai gugat itu yang membayar adalah pihak istrinya atau penggugatnya. Kalau cerai talak itu pemohonnya dalam hal ini sang suami. Terus kendala atau yang menjadi pertanyaan kedua ketika terjadi gugatan perceraian itu adalah biasanya sidang. Ada perkara yang sidangnya agak cepat, ada perkara yang agak lambat. Itu tergantung apa yang terjadi di persidangan, tergantung sidangnya. Untuk informasi lebih jelas lagi kepada masyarakat, silakan datang ke pengadilan agama setempat melalui PTSP. Terima kasih. Baik, Bapak Martomo, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang begitu lengkap tadi Pak. Saya ucapkan terima kasih. Ya baik saudara, proses cerai memang bukan hal yang mudah dari segi emosional maupun secara administratif. Dengan memahami prosedur yang benar, proses pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama tentunya dapat dijalani dengan lebih tertib dan sesuai hukum yang berlaku. Dan demikian tim liputan Kompas TV Jakarta.